Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Taufik Alamsyah, NIM 202022215041. Pada video kali ini kita akan mencoba fungsi spreadsheet, yaitu fungsi dari pengelompokan data. Fungsi yang akan kita coba pada video kali ini ada 3, yaitu filter, sorting, dan conditional format. Di sini sudah ada tabel yang akan kita gunakan untuk latihan kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai satu persatu fungsi dari pengelompokan data tersebut. Yang pertama yang akan kita coba yaitu fungsi dari filter. Untuk menggunakan fungsi filter, kita blok judul dari tabel kita, kemudian kita pilih auto filter, kemudian kita pilih auto filter lagi. Nah, di sini tabelnya sudah berubah, ada tanda panah ke bawah. Kalau ada sudah muncul tanda panah ke bawah begini, berarti fungsi dari filter sudah bisa kita gunakan. Sekarang kita akan mencoba fungsinya. Nah, misalnya kita mencoba akan menampilkan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang kita masukkan. Misalnya kita hanya mau menampilkan pelajar atau mahasiswa, data pelajar atau mahasiswa. Jadi semua data pelajar mahasiswa akan dikelompokkan dan ditampilkan pada tabel kita. Oh ya, untuk mengetahui kolom mana yang terfilter, kita bisa mengetahui dengan tanda hijau ini. Jadi kalau ada tanda hijau yang muncul, berarti kolom itu sudah terfilter. Begitu juga kolom yang lain. Kalau misalnya kita mau filter, misalnya nilainya hanya kita mau menampilkan nilai yang 90 dan 95. Oke. Jadi dia akan menampilkan dua filter di sini yang kita gunakan, yaitu filter di pekerjaan yang hanya menampilkan pelajar, kemudian di filter nilai yang hanya menampilkan nilai 90 dan 95. Saya kira begitu fungsi dari filter. Kemudian kita pindah ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi sorting. Untuk melakukan sorting, yang pertama kita lakukan adalah kita memblok dulu tabel kita. Kita memblok semua tabel kita. Kemudian kita pilih sort. Nah, di sorting ini ada 3 pilihan, yaitu ascending, descending, dan custom sort. Kalau ascending, dia akan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, atau kalau misalnya huruf dia dari A ke Z, kalau misalnya angka dari 1 sampai 10. Nah, kalau descending kebalikannya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini kita akan mencoba fungsi dari custom sorting. Di custom sorting ini menunya seperti ini. Jadi misalnya kita mau mencoba kriteria sorting kita berdasarkan apa. Nah, misalnya pekerjaan, terus pilih value. Terus kalau misalnya kita mau apa ordernya, misalnya A to Z atau Z to A. Nah, misalnya kita pilih A to Z saja. Oke. Nah, jadi dia memulai dari huruf yang kecil A sampai Z. Di sorting ini juga kita bisa melakukan sorting dengan 2 kriteria. Saya custom. Terus kita mau sorting, misalnya pekerjaan tadi kita sudah sorting, terus kita tambah kriterianya, misalnya nama lengkap, value, terus A to Z juga. Oke. Jadi di sini dia mensorting dulu di pekerjaan. Jadi pekerjaannya dia mulai dari huruf A dulu sampai berikutnya.
Kemudian setelah itu, setelah selesai, di nama lagi yang dia sorting mulai dari huruf A ke bawah. Oke. Di sorting juga kita bisa jadi menu sorting itu jadi kita blok dulu tabelnya. Kita bisa memilih di sort on-nya itu ada beberapa kriteria juga. Misalnya ada cell color dan font color. Nah, gunanya itu misalnya kita coba di cell color. Cell color itu misalnya dia mempunyai warna di selnya. Misalnya kita kasih warna ini nama saja ya, kita kasih warna kuning. Oke, kita blok tabelnya. Kita pilih sort, custom sort. Kemudian di mana tadi? Di nama lengkap. Kita hapus saja ini. Nama lengkap. Terus sort on apa dia? Misalnya cell color. Nah, terus sini warnanya, dia berada di warna apa yang ada di atas. Nah, misalnya warna kuning ini. Oke, dia berpindah ke atas. Jadi tabel kita sudah tersorting berdasarkan cell colornya, warna dari selnya. Oke. Fungsi berikutnya yang akan kita coba adalah fungsi dari conditional format. Conditional format ini ada beberapa menunya yang akan kita coba. Ini misalnya kita mau mencoba, kita blok dulu yang mana yang kita mau gunakan untuk fungsi conditional formatnya. Misalnya di nilai, kita akan gunakan nilai. Kita blok saja nilai. Kita blok kolom nilai, kemudian conditional format. Kemudian yang pertama adalah highlight cell rower. Ada yang greater than, less than, between, equal, text that contain, that occurring, duplicate value. Yang pertama itu greater. Kalau greater itu nilai yang lebih besar. Kalau less nilai yang kecil, between di antara, equal sama, terus text contain ada teksnya. Yang pertama kita coba greater dulu. Jadi misalnya dari tabel ini kita akan menampilkan angka yang lebih besar daripada kriteria yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan di sini 80. Kemudian dia akan nanti tertandai dengan sel warna merah. Jadi oke, kita coba. Oke. Jadi nilai yang ada di sini berdasarkan kriteria yang kita masukkan nilainya lebih dari 80. Jadi dia otomatis tertandai. Kemudian fungsi berikutnya hampir sama ya. Kalau misalnya less itu berarti dia lebih di bawah. Jadi kita masukkan nilai berapa, misalnya kriterianya 80. Kalau kita pilih less, dia akan menandai di bawah dari 80. Kalau between di antaranya kita masukkan nilai, misalnya di sini nilai 60, terus nilai di sini 100, nanti dia akan memunculkan di antaranya. Saya kira kalau untuk fungsi itu agak gampang ya. Nah, kemudian kita pilih text contain. Misalnya yang berisi teks apa? Misalnya di sini di institusi kita coba format, conditional format, terus kita pilih text that contain. Jadi dalam teks ini kita akan mencari
dalam kolom ini kita akan mencari teks yang sesuai dengan kriteria yang kita mau. Dia akan menampilkan dan memberinya warna merah. Misalnya di sini kita pilih universitas. Oke, jadi semua yang ada kata universitasnya ditandai dengan warna merah. Jadi itu fungsi tadi dari contain text. Kemudian fungsi berikutnya dari conditional format itu ada yang duplicate value. Di sini gunanya apabila kita mempunyai banyak data, sehingga ada 1000 data, kemudian tanpa kita sadari ada data yang double. Di sini kita bisa mencari data double dengan menggunakan fungsi ini. Jadi kita pilih duplicate value. Nah, duplikat, terus kita tandai dengan warna merah. Nah, di sini banyak warna ya. Kita mau tandai dengan warna apa saja. Misalnya kita pilih warna hijau. Oke. Nah, jadi di sini ada dua data yang sama. Jadi di Kerustandi punya dua data yang sama. Jadi kalau misalnya data kita banyak, terus ada data yang sama, kita mudah mengetahui dengan menggunakan perintah ini. Kemudian di conditional format juga ada beberapa teks lagi, ada beberapa fungsi. Misalnya di sini ada icon, mau berikan icon dia, misalnya kita pilih ini ya. Nah, jadi tanda panah ke atas itu menunjukkan dia nilainya di atas. Terus kalau 80 dia sedang, pokoknya di atas 80 dia akan menampilkan tanda panah ke atas. Kemudian di 80 standar, di bawah 80 tanda panah ke bawah. Atau misalnya kita mau memberikan dia juga data bar, bisa juga data bar. Misalnya kita masukkan ini, dia akan menunjukkan data barnya. Ini data barnya. Semakin besar nilainya, data barnya akan semakin penuh. Terus juga ada juga seperti misalnya seperti internet, seperti sinyal pada handphone. Dia akan menunjukkan icon seperti pada sinyal handphone. Saya kira demikian latihan pengelompokan data pada video kali ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.